masih tahap SD karena belum ada yang sama sekali belum sekolah. Nah, terus kebetulan kampung kedua ini ada ini yang tamat waktu kita masuk tamat SMA, masih SMA kelas 3. Kebetulan dia tamat, punya kerinduan besar untuk kuliah karena di kampung itu satu orang saja yang jadi sarjana. Dan kebetulan dia tim suksesnya bupati, jadi dia kasih kerja di PU. Satu orang. Terus dari marga dia ini baru satu ini keluar dari satu kampung itu untuk kuliah. Jadi artinya ini untuk saya kemarin sampaikan kepada Eri dan istri bahwa pelayanan panggilan orang Maibrat itu satu, ini saya pesan karena saya salah satu yang merespon itu lakukan itu. Bertolak dari jadikan semua bangsa muridku. Itu Yesus yang bilang. Terus yang kedua itu jadilah pembangun di tanah Nebunia. Ya, pembangun itu begini. Jadi mari kita jadi berkat untuk orang lain. Jangan kita tutup mata urus keluarga saja sampai lulus sampai nanti balik menyangkal kita lagi. Begitu. Jadi jadikan ini baru satu ini yang kemudian nanti saya akan titip di jemaat villa sini. Kiranya 4 tahun itu mungkin dia belajar. Belajar berbagai hal sampai belajar gitar. Dia punya ukulele satu. Nanti videonya saya kirim ke jemaat villa sini hari terakhir untuk dia mau pamit di gereja, lapor bahwa dia akan kuliah. Dia punya ukulele, jadi dia punya lagu sederhana saja. Dia persembahkan tuh dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Haleluya. Nanti kalau saya ada pulsa baru saya kirim ke grup villa. Lagu sederhana, tidak diiringi dengan musik yang mewah, tapi itu kerinduan. Dan pasti di sini mungkin teman-teman yang harusnya ada kelebihan bisa main gitar, bisa ajar dia lagi. Ya sebentar, nama sebentar. Artinya Yesus sudah berkorban untuk kita semua. Hari ini kita lihat terang, kita sudah lihat hasilnya. Banyak kita diberkati Tuhan. Itu karena Injil. Itu karena visi. Dolfinus Julianus Solosa bawa visi ini ke Maru dengan beberapa teman-teman, anak-anak muda yang memberi diri untuk berkorban, bayar harga, jadi hamba Tuhan. Sehingga kita lihat terang, kita lihat berkat-berkatnya nyata. Mari kita juga jadi berkat untuk orang lain. Haleluya. Jadi berkat untuk orang lain banyak, saudara-saudara di sana banyak. Jadi ada Ishak nih tahu persis bagaimana keadaan orang lembah itu. Yahukimo itu orang kenal dengan orang-orang gunung yang sekarang jaya-jaya karena ada orang yang Injil dulu masuk duluan ke orang. Akhirnya buat mereka lebih maju daripada dorang di bawah. Jadi lembah itu ya masih belum disentuh dan butuh perhatian kita kerjasama semua. Terutama kita yang mengerti visi pembangunan tubuh Kristus ini, mari bangkit. Artinya begini, makanya saya sudah komitmen bahwa saya tidak kasih laporan ke umum nanti. Tidak kasih laporan ke apa-apa, karena itu panggilan. Karena beberapa hari kita unggah hal-hal yang merupakan kesaksian, tapi ada teman-teman yang tidak setuju, mungkin merasa terganggu karena kami tidak pernah punya pikiran sedikit pun untuk mencari belas kasihan orang kasuah. Tidak ada satupun ada di benak dan pikiran. Waktu kamu naik, tidak bawa satu peser uang di saku. Tapi Tuhan fasilitasi. Hari yang pertama itu orang datang, orang yang saya pertama 2019 saya naik, tinggal dia bawa uang 700 beli kompor. Kuali pinjam di ibu kos punya, kuali sendok kami pakai.
Haleluya. Tapi sampai hari ini puji Tuhan, mereka sudah kasih kita tanah untuk bangun pondok untuk tinggal. Haleluya. Kasih tanah. Jadi artinya itu jalan-jalan Tuhan. Jadi kita sama-sama, nanti saya akan titip ada ini di sini. Semoga 4 tahun dia kuliah di sini mungkin bisa menjadi berkat. Hal-hal baru yang dia bisa timba di sini untuk membawa perubahan kepada keluarga. Jadi kita jangan punya pikiran selalu untuk bangun gereja Jalan Suci. Ingat baik-baik. Panggilan kita bangun tubuh Kristus, bukan bangun gereja Jalan Suci. Gereja itu nanti sendirinya. Mereka merasa penting, ini wadah yang bagus untuk kita, nanti sendirinya terbentuk. Tetapi bagaimana visi tubuh Kristus orang kenal. Bagaimana penyembahan yang kita nikmati yang baik ini orang lain juga nikmati. Gereja Gidi harus menikmati penyembahan, gereja Kimi harus menikmati penyembahan, gereja Katolik harus menikmati penyembahan. Itu target Tuhan di dalam visi tubuh Kristus. Dan kita adalah sarana yang Tuhan pilih. Tapi untuk dalam mengimplementasikan itu kita tidak mengerti arah yang Tuhan mau. Sehingga kita kotakkan barang besar ini dalam satu kotak yang sempit. Sehingga sudut pandang kita untuk melihat pekerjaan Tuhan sempit dan kecil. Nah ini yang saya titip. Sementara ini dia sudah daftar, saya sudah hasil daftar itu saya sudah kirim ke kakak Terry untuk bantu sebagai dosen di dalam ada hal-hal yang kesulitan. Dia rencana dia maunya mau ambil jurusan guru karena di kampung itu ada 2, ada SD, ada SMP. Yang dulu zaman Bupati Ones bangun tapi tidak ada tenaga didik. Tidak ada tenaga didik, jadi sampai hari ini ada SK tapi tidak ada. Jadi mereka ini terpanggil, jadi yang satu terpanggil untuk guru SD, dia terpanggil untuk guru di atas SMP dan SMA. Jadi guru SMP baru start dari nol, baru start. Dan ini merupakan dukungan kita semua, berarti beri dukungan doa untuk bagaimana dia bisa selesai. Waktu turun juga kita tidak ada uang, sampai di bandara baru mau beli tiket. Saya tanya, belum bapak saya tidak ada uang. Saya telepon Mace, ada uang makan kah tidak? Dia kakak kirim 1 juta, bilang ambil beli tiket. Nanti bisa cari barang-barang saja apa yang ada itu bisa makan. Beli tiket saya turun nanti di Jayapura baru lihat mau cakar mujizat Tuhan terjadi kah tidak, kayak nanti bisa daftar kuliah. Haleluya. Ini jalan tindakan iman saja. Haleluya. Jadi semua yang hadir di sini ini merupakan kesaksian. Nanti 5-10 tahun, 15-20 tahun seperti apa, ya itulah kami semua sama-sama saksikan. Bisa memperkenalkan diri supaya teman-teman dan orang-orang tua yang ada di sini bisa kenal. Selamat siang semuanya, saya dari DKI asli. Kampung saya di Kampung Pasrama, tetapi waktu hamba tadi bilang waktu Pak Bupati Ones kan bangun SD dan SMP, tetapi SD dan SMP itu memang ada SK-nya, tapi karena tidak ada guru yang bisa datang mengajar, makanya kami yang sudah selesai SMA ini harus kami tindakan untuk waktu pada waktu ini harus kami belajar dan kami harus datang menjadi guru dan mengajar di tempat kami sendiri begitu. Dan di tempat atau di kampung kami hanya marga yang lebih banyak, di Pasrama itu hanya marga Tari dan Kokini. Tetapi Tari satu sudah pegawai dan kami Kokini sebelum, tapi karena kami diizinkan Tuhan untuk kami pergi kuliah ke sini. Jadi terima kasih banyak. Nama saya Jori Kokini. Jadi kampung Pasrama hanya marga terbesar itu hanya 2 marga Tari dan Kokini. Jadi, terima kasih banyak. Terima kasih waktu.